Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di video kami yang berjudul Dampak Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai pada penjualan alat kesehatan di PT Bangun Persada Makmur Sentosa. Video ini kami buat untuk memenuhi uji capaian pembelajaran 4 kelas B Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Niputu Eka Widyastuti, SE MSI CSRS. Video ini dibentuk oleh kelompok 3 kelas B Pajakan S1 Akuntansi 2020 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Indra Laksmana Syahputra dengan NIM 2010112050. Nama saya Edi Susilo dengan NIM 2010112054. Nama saya Iko Rifandi Mulyana dengan NIM 2010112055. Nama saya Chris Stephen Manaik dengan NIM 2010112057. Nama saya Kurnia Putri Mirani dengan NIM 2010112060. Nama saya Nasya Aldina dengan NIM 2010112061. Nama saya Alivia Isi Kurniawan dengan NIM 2010112062. Nama saya Nila Cahyarani dengan NIM 2010112064. Nama saya Firza Dabita dengan NIM 2010112065. Nama saya Dina Sabiatun Najah dengan NIM 2010112079. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kami akan mewawancarai salah satu karyawan dari PT Bangun Persada Makmur Sentosa. Berikut adalah profil perusahaannya. PT Bangun Persada Makmur Sentosa atau disingkat BPMS adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang water treatment dan filtrasi yang berdiri sejak Maret 1992. PT BPMS berlokasi di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto nomor 2 AA, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Perusahaan memiliki sekitar 23 karyawan di lokasi ini. Dalam perjalanannya selama 19 tahun, PT BPMS telah menjangkau kota-kota penting di seluruh Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. PT BPMS sebagai industri penampungan, penanggulangan, dan persediaan air sangat menjunjung tinggi kualitas yang terbaik dan melayani kebutuhan pelanggan dengan tenaga ahli berpengalaman. Sebelum memasuki sesi wawancara, akan kami sajikan terlebih dahulu penjelasan singkat mengenai PPN dan PPNBM. Berikut adalah penjelasan mengenai PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Regulasi PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Saya akan menyebutkan beberapa karakteristik pemungutan PPN. Pertama, pajak objektif. Pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak sebagai subjek pajak. Kedua, pajak tidak langsung. Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Ketiga, multi-stage tax dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai konsumen akhir. Keempat, dipungut menggunakan faktur pajak, sehingga pengusaha kena pajak sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Kelima, bersifat netral, dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Keenam, non-duplikasi, karena terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan. Terakhir, PPN terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 10%, sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0%. Untuk ekspor ini secara real tidak ada PPN yang dibayarkan, namun tetap harus dilaporkan. Selanjutnya, objek PPN. Pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP di dalam pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor BKP atau pemanfaatan JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean maupun di dalam daerah pabean. Ketiga, ekspor BKP dan JKP. Keempat, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
Kelima, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula, aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Tadi kita singgung terkait dengan barang kena pajak atau BKP. Nah, apa sih itu BKP? Barang kena pajak atau BKP merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat negatif list, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Nah, barang yang tidak dikenai PPN atau non-BKP itu terdiri dari barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, lalu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, selanjutnya makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan yang terakhir, uang, emas batangan, dan surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Lalu tadi juga kita singgung terkait dengan jasa kena pajak atau JKP. Jadi, jasa kena pajak atau JKP ini merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN pun juga bersifat negatif list. Terdapat beberapa jasa yang tidak dikenai PPN atau non-JKP, seperti jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, keuangan, asuransi, pendidikan, keagamaan, kesenian dan hiburan, pengiriman surat dengan perangko, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja, perhotelan, dan jasa angkutan umum. Setelah tadi kita membahas mengenai objek PPN, selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek PPN. Nah, subjek PPN ini ialah pengusaha kena pajak atau PKP, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. PPN ini tentu saja dipungut. Nah, siapa sih pemungut PPN? Jadi, dalam rangka lebih memudahkan pemungutan PPN atau PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP oleh rekanan, pemerintah menunjuk pihak tertentu untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang. Pihak tersebut meliputi bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Menghasilkan barang dalam hal ini adalah kegiatan merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, serta kegiatan lain yang serupa dengan bantuan orang maupun badan usaha lain. PPNBM sendiri diatur dalam Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Adapun pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan PPNBM diantaranya yang pertama, untuk kestabilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi dari barang mewah. Yang ketiga, sebagai bentuk perlindungan kepada produsen kecil atau tradisional. Dan yang keempat, sebagai bentuk pengamanan penerimaan negara. Nah, menurut Undang-Undang PPN, barang kena pajak yang tergolong mewah diantaranya yang pertama, barang yang bukan barang kebutuhan pokok, yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang ketiga, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan yang terakhir, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Tarif PPNBM juga ditetapkan dengan beberapa klasifikasi. Di antaranya, tarif 20%, ya, ini berupa rumah mewah dengan harga jual 20 miliar rupiah dan apartemen dengan harga jual 10 miliar rupiah atau sejenisnya yang dapat dijadikan lokasi untuk badan usaha. Selanjutnya, tarif 40% berupa balon udara, pesawat udara tanpa tenaga penggerak, dan peluru senjata api kecuali untuk keperluan negara.
Selanjutnya, tarif 50% berupa helikopter dan pesawat udara lainnya, senjata api, serta peralatan sejenis yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak, kecuali untuk keperluan negara. Dan selanjutnya adalah tarif 75% berupa kapal pesiar mewah dan yacht. Nah, pengenaan PPNBM tersebut hanya dikenakan sekali saat penyerahan barang kena pajak. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Jenny Sarinur. Saya bekerja di PT Baun Persada Makmur Sentosa, perusahaan yang mensuplai alat kesehatan. Saya bekerja sebagai accounting tax. Kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih Kak yang melakukan pelaporan pajak di perusahaan Kakak? Kalau untuk pelaporan pajak itu sendiri sih atasan dari perusahaan yang melaporkan pajak, yaitu pimpinan accounting tax itu sendiri. Lalu nih Kak, kalau boleh tahu gimana sih Kak pembayaran PPN di perusahaan Kakak? Kalau pembayaran PPN di perusahaan kami itu awal sebelum terkena COVID, kami sendiri yang melaporkan dan membayarkan ke kantor pajak terdekat. Tapi setelah ada COVID, dari pihak KPP sendiri itu melakukan online pembayaran dan pelaporan pajak itu sendiri. Kalau boleh tahu berapa sih Kak tarif PPN? Tarif PPN di perusahaan kami itu 10%. Kalau boleh tahu bagaimana sih Kak pembebanan PPN di perusahaan Kakak? Baik, pembebanan PPN di kantor kami itu dibebankan sendiri ke harga barang tersebut. Contohnya, customer membeli barang ke kami 3 barang. Nah, dari 3 barang itu kita input di faktur pajak sesuai dengan harga masing-masing barang. Nah, setelah dijumlah, baru nanti di bawah ada PPN 10% dari semua harga barang tersebut. Jadi harga barang yang diberikan ke customer itu belum termasuk pajak ya Kak? Belum, nanti di faktur pajak sendiri yang akan mentotal semua total pembelian barang tersebut, baru ada 10% dari barang-barang pajak tersebut. Faktur pajak itu apa sih Kak? Faktur pajak itu bukti pemungutan pajak atas barang yang kena pajak itu sendiri. Contohnya, customer membeli 3 barang ke kita. Nah, 3 barang itu kita input di faktur pajak. Nah, nanti dari 3 barang itu sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa nanti ada 10% dari harga total barang itu. Oh iya Kak, sebelumnya kan kata Kakak tuh yang nyetorin pajak itu tuh atasan Kakak ya. Tapi Kakak sendiri tahu nggak sih gimana cara pemindahan database yang direkam di e-faktur ke e-faktur online pajak? Riwayat transaksi yang berada di database e-faktur di desktop itu dapat dipindahkan ke online pajak. Caranya cuma dengan melakukan ekspor database menjadi file CSV dan impor ke online pajak. Pemindahan data ini akan mempermudah jika nantinya perlu membuat faktur pajak pengganti, nota retur, atau juga membatalkan faktur pajak sebelumnya melalui online pajak. Oh, jadi walaupun Kakak bukan bagian menyetor, tapi Kakak tahu ya? Saya tahu. Selanjutnya nih Kak, ada berita mengenai akan naiknya PPN menjadi 11% mulai dari 1 April 2022 dan 12% mulai dari 1 Januari 2025. Bagaimana sih pendapat Kakak sebagai seorang pelanggan atas kenaikan PPN tersebut? Menurut saya sebagai seorang pelanggan, kenaikan tarif PPN akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kenapa? Karena bagi negara, kenaikan tarif PPN itu memang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi harga produk yang dijual ke konsumen sudah mencakup PPN, sehingga kenaikan PPN akan meningkatkan harga jual produk pula. Kenaikan PPN tersebut dapat berdampak pada penurunan konsumsi dan juga naiknya biaya produksi. Jadi, hal itu akan berdampak negatif terhadap daya beli konsumen, terutama pada produk-produk yang mendasar dan kompetitif, yaitu barang-barang konsumsi dan retail. Harga produk tuh semakin tinggi, sedangkan daya beli kami sebagai konsumen tidak meningkat. Kami sebagai seorang konsumen cenderung akan lebih selektif dalam membeli dan mengurangi pembelian barang kena pajak. Jadi, menurut saya, keputusan untuk meningkatkan tarif PPN kurang tepat karena harga barang yang semakin tinggi permintaan barang akan menurun.
maka pendapatan pajak pun akan menurun pula. Gimana sih Kak tanggapan Kakak terhadap kenaikan PPN yang jadi 11% di tahun 2022? Buat perusahaan kami sendiri sih nggak ada masalah ya untuk kenaikan PPN 11% di tahun 2022. Tapi PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Jadi kakak pribadi setuju aja ya Kak? Kami sih setuju aja. Lalu nih Kak, dengan keluarnya UU HPP dan perubahannya terhadap UU PPN, apakah kakak merasa kesulitan dengan perubahan tersebut? Atau bagaimana pendapat kakak terhadap perubahan tersebut? Apakah akan menguntungkan atau merugikan? Keluarnya Undang-Undang HPP dan perubahannya terhadap Undang-Undang PPN yang dimana diberlakukannya pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis lainnya yang akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN. Dengan keluarnya Undang-Undang HPP yang membuat perubahan juga pada Undang-Undang PPN tersebut, saya sendiri sih tidak merasa kesulitan ataupun keberatan, dan bagi saya hal ini pun tidak membuat kerugian maupun keuntungan, karena dalam perubahan itu yang mendapat fasilitas tersebut hanya sektor jasa. Sementara perusahaan saya bukan sektor jasa, melainkan perusahaan yang mendistribusikan atau menyuplai alat-alat kesehatan. Sekian video dari kami, terima kasih.